Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Anak-anak, pernahkah kalian terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Nah, jika pernah, artinya kita sudah cukup akrab dengan hal-hal yang bersifat persuasif. Tahukah kalian, teks yang berisi tentang ajakan atau bujukan dinamakan teks persuasif. Contoh teks persuasif dapat kalian lihat seperti di samping ini. Nah, setelah kalian amati tadi, dapat kita ketahui tentang ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, berisi argumen. Di dalam teks persuasif itu terdapat sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mengikuti bujukannya. Yang kedua, berisi fakta. Data dan fakta bertujuan untuk memperkuat argumen atau pendapat yang ada di dalam teks persuasi. Selain itu, argumen juga bisa diperkuat oleh pendapat para ahli. Yang ketiga, menggunakan kata ajakan. Kata ajakan biasanya ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hadirilah, dan sejenisnya. Selain itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya secara tersirat. Apa itu tersirat? Tersirat artinya walaupun tidak dinyatakan secara langsung, pembaca tetap akan memahami bahwa teks tersebut berisi suatu ajakan. Yang keempat, bersifat meyakinkan. Di dalam teks persuasif, baik pendapat maupun fakta digunakan dalam rangka mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif memiliki 4 bagian penting. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya itu. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yakni sebagian inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Yang keempat, penegasan kembali. Bagian penegasan kembali itu sendiri biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Anak-anak, ada beberapa kaidah kebahasaan atau ciri-ciri yang ada di dalam teks persuasif. Yang pertama, pernyataan bujukan. Pernyataan bujukan itu biasanya ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, dan sepantasnya. Yang kedua, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif biasanya ditandai dengan kata jadikanlah, hendaknya, dan waspadalah. Nah, selanjutnya, biasanya dalam teks persuasif itu terdapat kalimat berupa pendapat dan fakta. Contoh kalimat fakta dan kalimat pendapat dapat kalian lihat seperti di samping ini. Nah, di samping ini ada contoh kalimat pendapat dan juga kalimat fakta. Apa tujuan kalimat pendapat dan kalimat fakta? Tujuannya adalah untuk menjadikan pembaca agar lebih terbujuk. Selain itu, terdapat juga kaidah kebahasaan yang lainnya, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Misalnya, topik yang berkaitan dengan permasalahan remaja, maka
Kata yang digunakan harus relevan dengan permasalahan remaja, seperti teknologi internet, reproduksi, aborsi, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks persuasif. Dalam menulis teks persuasif, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan tema utama yang hendak disampaikan pembaca atau pendengar. Yang kedua, menyusun perincian yang berisi pengenalan isu, rangkaian argumen, atau pendapat. Yang ketiga, mengumpulkan bahan untuk memperkuat pendapat berupa data dan juga fakta. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks persuasi yang telah disusun dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya.